KDRT sudah terjadi. Amit-amit ya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu korban KDRT? Terdapat artis yang mencabut laporan KDRT itu. Jadi memang itu benar-benar bisa dan ada haknya ya. Jadi mungkin karena ruang lingkupnya adalah rumah tangga, lalu ada perasaan emosional di situ yang terlibat ya Mas Ikra. Ya, Maka dari itu KDRT merupakan delik aduan yang absolut ya, kalau nggak salah Mas Ikra. Ya, benar sekali. Kenapa kita berbicara soal absolutnya? Karena kan memang harus ada si pelapornya. Yeah. Terus kemudian kalau kita berbicara soal si pelapornya ini harus orang-orang yang bagian dekat daripada si pelaku ini juga gitu ya. Kita bisa berbicara soal si korbannya, gitu. Kita bisa berbicara soal si keluarganya gitu. Nah, bagaimana sifat dari si delik aduan ini gitu. Delik aduan ini tuh adalah delik aduan yang absolut tadi kan Mas Dharma bilang. Yeah. Kenapa dia sifatnya absolut? Karena begini Mas. Ada aturannya di dalam KUHP pasal 75 itu menyatakan bahwa si delik aduan yang seperti KDRT ini itu bagian daripada si pasal 75 ini gitu. Kita harus uraikan satu persatu. Bagaimana ceritanya kalau dia bisa masuk di dalam delik aduan yang absolut gitu. Jadi tadi sudah saya sampaikan yang mengadukan itu adalah si korban atau orang terdekatnya. Terus kemudian si persoalan ini, si aduan yang diadukan tadi oleh si korban ini, apakah bisa dicabut atau tidak? Kenapa kita berbicara bisa dicabut atau tidak? Karena begini, di dalam proses pidana itu kita kan berbicara soal adanya SP3, penghentian perkara gitu. Terus apakah kalau misalkan delik biasa itu bisa dihentikan dengan cara bagaimana gitu kan, kita berbicara soal itu gitu. Tetapi kalau di dalam KDRT ini dia masuk di dalam delik aduan yang absolut, maka si perkara ini bisa dihentikan dengan cara di SP3 kan nih, dengan cara adanya pencabutan dari si korbannya gitu. Oh, jadi mengenai pencabutan laporan ya. Kita bicara mengenai pencabutan laporan nih. Iya. Baru-baru ini ya kan. Mungkin yang terjadi perbincangan di masyarakat ya. Terdapat artis yang mencabut laporan KDRT itu. Jadi memang itu benar-benar bisa dan ada haknya ya, Mas Ikra? Jadi gini, kenapa persoalan yang kemarin itu si artis itu jadi sempat heboh lah, viral lah gitu. Kenapa? Karena gini loh, orang biasanya bercerita soal delik aduan, bercerita soal KDRT, itu ya udah jarang lah yang bisa dibilang dicabut lagi gitu kan, terus kemudian berdamai lagi. Ini tuh ada penganiayaan loh di sini gitu. Di KDRT itu ada penganiayaan yang dilakukan, bisa dengan penganiayaan fisik dan yang lain-lain sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi gitu, dan membuat sakit si diri. Terus kemudian terjadi pencabutan di sini gitu kan, pencabutan perkara yang mereka anggap ini berdamai. Kalau kita melihat dari sisi hukumnya, dari sisi teorinya, memang itu bisa dilakukan. Kenapa bisa dilakukan? Karena sifatnya tadi, ini delik aduan, si korbannya yang mengadukan, apalagi ini di dalam ruang lingkup sebuah keluarga, gitu kan, yang mereka dulunya membentuk keluarga ini sudah saling berjanji untuk saling bersatu, saling melindungi satu sama lain gitu. Tapi terjadi kekerasan di sini kan aneh gitu kan. Nah, terus kemudian setelah terjadinya kekerasan dari si berita tadi berita artis tadi, terus kemudian tiba-tiba dicabut gitu. Lah, jadi viral dong akhirnya gitu kan. Nah, makanya saya bilang kalau persoalan ini bisa dicabut, dihentikan bisa gitu, dihentikan dengan catatan adalah si pelapor tadi yang melakukan pencabutannya gitu. Nah, kenapa itu bisa dicabut? Jadi ceritanya itu adalah begini. Kenapa perkara ini atau perkara yang lain pun bisa dicabut dengan adanya persoalan KDRT tadi. Jadi gini,
antara si korban dengan si pelakunya itu sudah ada perjanjian lah mereka dulu. Perjanjian itu dalam artian di perkara ini ya, gitu. Perjanjian untuk tidak melakukannya lagi, untuk berdamai lagi, berbaik-baik lagi, membentuk dengan keluarga yang harmonis lagi gitu. Terus akhirnya si korban memaafkan lah si pelaku ini gitu. Makanya akhirnya bisa dicabut, terus kemudian dihentikanlah si perkara ini. Cuman kita kalau berbicara soal teorinya, ternyata di dalam KUHP itu sudah menyatakan juga bahwa kalau misalkan si perkara ini sudah lebih 3 bulan daripada saat si korban melaporkan ini, kalau sudah lebih itu sudah tidak bisa lagi untuk dilakukan pencabutan. Nah, kebetulan yang kemarin itu kan jarak jarak waktunya mungkin bisa kita lihat cuma beberapa bulan lah gitu, terus akhirnya berdamai, terus akhirnya dicabut. Jadi pertimbangan daripada penyidik tadi, maka penyidik juga melihat bagaimana keadaan daripada si korban gitu. Apakah itu menyebabkan si korban keadaan serius lah gitu, dia sampai tidak bisa bekerja, dia tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari, terus dia tidak bisa, kalau dia udah punya anak, dia tidak bisa mengasuh anaknya gitu ya. Kegiatan sehari-hari yang berakibat si korban ini ya dia tidak bisa normal lagi gitu melakukan kegiatannya gitu. Nah, tapi di dalam undang-undang KDRT ini juga telah mengatur sebenarnya. Kita bisa melihat itu di pasal 44 dan pasal 45. Jadi ya semuanya ini balik lagi kepada bagaimana keadaan-keadaan di dalam si perkara ini gitu. Jadi kalau tadi kita berbicara soal pencabutannya, terus produk dari pencabutannya itu adalah SP3 dari penyidik, terus bagaimana penyidik mempunyai kewenangan dia gitu, terus kemudian bagaimana juga penyidik bisa melihat bahwa ini layak atau tidak untuk dilakukan pencabutan terus diterbitkan SP3 gitu. Terus penyidik juga melihat bagaimana keadaan daripada si korban traumatis atau tidak dan yang lain-lainnya. Makanya itu akan menjadi sebuah kesimpulan nanti bagi penyidik untuk menyelesaikan persoalan ini arahnya kemana. Gitu. Tadi penjelasan dari Mas Ikra memang cukup detail ya, dari hukum positif KDRT itu sendiri, lalu definisi KDRT hingga proses dalam proses hukumnya sendiri gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih mungkin Mas Ikra, kira-kira nih, misalnya KDRT sudah terjadi, amit-amit ya. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu korban KDRT? Tips yang bisa kita kita berikan kepada si korbannya ya. Ini yang pertama itu adalah coba untuk menenangkan si korban. Menenangkan tuh dalam artian ya kita jangan untuk menghakimi terus kemudian jangan untuk mengungkit lagi permasalahan ini, karena kita tidak bisa memisahkan permasalahan ini bahwa kalau ini terjadi di dalam rumah tangga ya itu suaminya, itu istrinya gitu, tidak bisa, mereka sudah berjanji untuk saling bersatu dulunya gitu kan. Nah, mindset itulah yang harus kita coba untuk hilangkan kepada si korban ini gitu, bahwa ini tuh akan begini, nanti ini akan begitu dan yang lain-lain gitu. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana dari keadaan si korban ini. Terus kalau kita sudah bisa melihat keadaan si korban ini seperti apa, barulah kita bisa melakukan suatu tindakan gitu untuk menenangkan si korban ini. Contoh misalkan jangan kita memperkeruh suasana. Memperkeruh suasana tuh misalkan dia sudah bercerita A sampai Z soal permasalahan itu, terus tiba-tiba kita bercerita, kita memberikan solusi lah kepada dia gitu. Kita bilang, ya kamu tuh harusnya kan begini, tidak begini, makanya dia jadi marah dan yang lain-lain. Nah itu jangan gitu. Cenderung menyalahkan ya. Nah, lebih cenderung menyalahkan itu jangan. Itu akan memperkeruh suasana nantinya gitu. Nah, terus kemudian
cobalah untuk menjadi pendengar yang baik gitu kan. Orang-orang seperti itu tuh kan dia butuh curhat lah gitu kan. Dia akan ceritakan, akan meluapkan semua apa yang terjadi di dalam diri dia, apa yang terjadi dan apa yang sudah dialami oleh diri dia gitu. Nah, makanya dia akan cerita panjang lebar. Ya coba aja untuk mendengarkan saja gitu. Nah, kalau sudah dalam keadaan tenang, terus kemudian dia juga sudah tidak ketakutan lagi gitu. Nah, barulah kita mencoba untuk ayo kita sampaikan solusi kita nih ke dia gitu. Misalkan kalau persoalan ini ya dia sudah tidak ingin lagi bersatu dengan suaminya atau dengan istrinya gitu. Sudah tidak mau lagi untuk bersatu di dalam sebuah rumah tangga ini gitu kan. Ya udah, yuk maunya apa? Apakah ini mau dilaporkan kepada pihak kepolisian? Terus apakah ini mau pingin ada perlindungan hukum dulu terhadap diri dia karena dia ini sebagai korban KDRT gitu. Nah, kita berikan solusi-solusi itu kepada si korban ini. Nah, kalau sudah mulai agak tenang lagi, karena kan begini kan, dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tadi dari si korban ini, misalkan dia sudah ada merasa diri dia ini udah ada lembaga yang untuk melindungi dia sebagai korban gitu kan. Nah, barulah habis itu kita berbicara lagi kepada si korban ini. Oke, apakah ini akan dilakukan upaya hukum? Upaya hukumnya itu ya tadi sebagaimana pembahasan kita dari awal sampai akhir ya, terkait dengan pidana itu adalah prosesnya di kepolisian gitu, yang akhirnya juga akan berakhir di pengadilan gitu. Nah, cuman kan dengan persoalan ini kita harus lihat juga apakah si korban ini bisa untuk melaporkan si suaminya. Kalau ini kita berbicara soal korbannya adalah perempuan ya, karena kan memang kebanyakan korbannya itu di dalam KDRT itu adalah perempuan. Dia melaporkan si suaminya gitu. Nah, terus kemudian apakah dia membutuhkan seorang pendamping untuk melaporkan persoalan ini kepada pihak kepolisian gitu, agar dia juga paham dengan situasi ini secara hukumnya gitu. Karena kan ini ada persoalan hukum di sini, ada persoalan tindak pidana di sini, maka dia membutuhkan dong si orang yang mendampingi dia untuk memahami bagaimana hukumnya di Indonesia kalau ada suatu tindak pidana seperti ini. Gitu. Jadi urutan-urutan inilah yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berikan solusi kepada si korban KDRT. Jadi menurut Mas Ikra sendiri adalah urutan-urutan tersebut membutuhkan waktu ya Mas Ikra ya. Membicarakan soal waktu juga nih Mas Ikra. Sayangnya waktu kita ngobrol-ngobrol hari ini sudah berakhir nih, karena kita sudah Mas Ikra sudah menjelaskan secara panjang lebar. Jadi terima kasih Mas Ikra sudah mengisi SIP Talk sama Mas Dharma di episode kali ini. Ya, saya juga di tengah-tengah kesibukannya loh Bapak. Ya enggak gitu. Kita sama-sama lah, sama-sama belajar, sama-sama memberikan ilmu gitu kan kepada masyarakat luas gitu. Itu kan bagian daripada ibadah juga lah gitu kan, dengan kita memberikan ilmu yang kita punya kepada masyarakat gitu. Semoga kan ilmu-ilmu yang saya punya ini saya berikan kepada masyarakat, dan kemudian masyarakat memahami terkait dengan masalah khususnya KDRT ini, dan akhirnya semuanya bisa memahami, dan saya juga bisa berguna gitu. Ilmu yang saya punya ini bisa berguna gitu. Tapi ya singkat cerita, saya makasih banyak nih sudah diberikan kesempatan untuk menerangkan hal ini. Terus kita juga sudah berdiskusi satu sama lain yang ini seru banget. Jadi terima kasih juga nih untuk Mas Ikra yang udah hadir di SIP Talk episode kali ini. Saya dan Mas Ikra mohon maaf ya apabila untuk Mas Ikra sendiri saya ada salah kata, dan juga untuk teman-teman juga. Jadi saya dan Mas Ikra mungkin pamit undur diri. Jangan lupa untuk follow semua akun sosial media SIP Law Firm, subscribe YouTube channel SIP Law Firm, dan juga kalau teman-teman nih ada yang mau bertanya atau punya saran nih untuk episode berikutnya, jangan lupa untuk komen ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.